Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Mulyani. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang alat pencernaan makanan, yaitu setelah lambung adalah usus halus. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu usus 12 jari, biasa disebut juga dengan duodenum. Kemudian yang kedua usus kosong, biasa disebut dengan jejunum. Kemudian yang ketiga adalah usus penyerapan, biasa disebut dengan ileum. Pencernaan yang terjadi di dalam usus halus adalah pencernaan secara kimiawi, berarti melibatkan enzim-enzim. Kim yang keluar dari lambung mengandung HCl sehingga bersifat asam. Selain itu, adanya HCl menyebabkan terangsangnya sel-sel getah usus untuk mengeluarkan hormon sekretin dan kolesitokinin. Sekretin adalah hormon yang fungsinya memacu kelenjar pankreas untuk mensekresikan getahnya. Sedangkan hormon kolesitokinin merangsang empedu untuk menghasilkan bilus. Kita mulai bagian yang pertama dari usus halus, yaitu usus 12 jari. Pada bagian usus 12 jari ini bermuara 2 buah saluran, yaitu berasal dari 2 buah kelenjar dari hati dan pankreas. Nah, hati merupakan kelenjar pencernaan terbesar yang terdapat di dalam tubuh, di mana hati ini berwarna coklat kemerahan, terletak di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati ini fungsinya adalah untuk menghasilkan empedu, ya. Kemudian empedu ini fungsinya adalah untuk mengemulsikan lemak, jadi mencernakan lemak secara kimiawi. Kemudian yang kedua yaitu kelenjar pankreas, fungsinya adalah untuk menghasilkan getah pankreas di mana sifatnya adalah basa. Kemudian dihasilkan enzim amilase yang mengubah zat tepung menjadi gula. Jadi zat tepung yang dimaksud di sini adalah ada maltase, yaitu fungsinya untuk menghidrolisis maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Kemudian sukrase yang berfungsi untuk menghidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, dan laktase yang berfungsi untuk menghidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Jadi pada bagian ini karbohidrat itu sudah dirubah menjadi monosakarida. Kemudian yang ketiga yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas adalah enzim enterokinase. Nah, enzim enterokinase ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Apa itu fungsi tripsin? Tripsin adalah fungsinya untuk mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Jadi di usus 12 jari ini protein juga sudah dicernakan secara kimiawi dan sudah selesai proses pencernaan secara kimiawinya.
Kalau sebelumnya di lambung protein dirubah menjadi pepton, maka di usus 12 jari ini proteinnya dalam hal ini adalah pepton sudah dirubah dalam bentuk asam amino. Kemudian getah yang dihasilkan oleh pankreas berikutnya adalah lipase. Lipase ini fungsinya adalah untuk menghidrolisis emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi artinya lemak juga di usus 12 jari ini sudah selesai dicernakan menjadi senyawa yang paling sederhana, yaitu asam lemak dan gliserol. Nah, selain getah-getah tadi yang dihasilkan, di pankreas juga dihasilkan garam natrium hidrokarbonat yang fungsinya adalah memberikan suasana basah pada lingkungan getah pankreas. Oleh karena itu, enzim-enzim pada getah pankreas aktif dalam lingkungan basah. Ingat kembali dengan pylorus yang ditemukan pada lambung, di mana cara bekerjanya adalah membuka menutupnya dipengaruhi oleh derajat keasaman. Bagian kedua dari usus halus yaitu jejunum, di mana pada dinding usus halus itu terdapat banyak sekali kelenjar yang disebut dengan kelenjar Lieberkühn yang menghasilkan getah usus yang jumlahnya bisa mencapai 3 liter per hari. Nah, getah usus ini bersifat basah dan mengandung bermacam-macam enzim yang berfungsi untuk menyempurnakan pencernaan secara kimiawi. Apa saja zat yang dihasilkan oleh getah usus tersebut? Yang pertama adalah laktase, yaitu berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa. Kemudian enzim erepsin yang fungsinya mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian maltase, berarti mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Jadi baik laktase, maltase, sukrase itu semuanya adalah masuk ke dalam golongan enzim disakarase atau pengubah karbohidrat golongan disakarida. Kemudian kalau tadi ada erepsin itu adalah golongan peptidase ya. Kemudian lipase ini fungsinya yaitu untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian yang berikutnya adalah enterokinase, yaitu aktivator yang berfungsi untuk mengaktifkan enzim yang belum aktif menjadi enzim yang aktif. Contohnya apa? Ya, erepsinogen ya, diaktifkan menjadi erepsin. Apa fungsi erepsin? Ya, fungsinya adalah untuk menghidrolisis pepton menjadi asam amino. Pencernaan makanan selesai pada jejunum dengan hasil akhirnya adalah sari makanan. Kemudian sari makanan diserap oleh jonjot-jonjot usus yang ditemukan di dalam ileum. Atau bisa disimpulkan bahwa pada bagian jejunum ini zat makanan yang dicernakan secara kimiawi yaitu karbohidrat, kemudian protein dan lemak sudah dalam bentuk molekul yang sederhana yang mudah diserap oleh pembuluh darah untuk diedarkan ke bagian-bagian tubuh yang memerlukan. Bagian ketiga dari usus halus adalah usus penyerapan atau biasa disebut dengan ileum. Pada ileum ini terdapat banyak lipatan yang disebut dengan villi yang fungsinya adalah untuk memperluas permukaan usus sehingga proses pencernaan lebih sempurna. Nah, di usus halus ini terjadi penyerapan baik materi karbohidrat, protein maupun lemak. Karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Monosakarida yang sangat penting adalah diantaranya berupa glukosa. Kemudian glukosa ini ada yang dirubah menjadi glikogen untuk disimpan, ada juga yang terus ikut beredar menuju ke berbagai organ tubuh yang membutuhkannya. Kemudian yang penyerapan protein itu diserap dalam bentuk asam amino oleh kapiler darah di usus. Kemudian dari usus asam amino diangkut ke hati dan di dalam hati asam amino akan dirubah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian penyerapan yang berikutnya adalah penyerapan lemak.
di mana lemak ini diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol ini diserap oleh pembuluh kil. Nah, jadi di usus halus ini, yaitu bagian ileum, zat makanan yang dicernakan secara kimiawi, baik karbohidrat, protein, dan lemak, itu sudah dilakukan proses terakhir penyerapan secara maksimal untuk diedarkan ke bagian tubuh yang memerlukan. Bagaimana halnya dengan vitamin, garam mineral, dan air? Nah, zat-zat tersebut itu tidak mengalami pencernaan secara kimiawi, tetapi dia mengalami proses penyerapan secara langsung. Demikian tadi sudah Ibu jelaskan alat pencernaan makanan usus halus, ya. Jadi kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu pembahasan alat pencernaan berupa usus besar.